Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita melanjutkan pada bab yang Allahu wa syi'ta. Bab perkataan masya Allahu wa syi'ta. Terserah Allah dan terserah Anda. Ini di bab yang sebelumnya, ini sudah disebutkan termasuk tafsirnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma terkait firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah dan kalian tahu bahwa nggak ada yang bisa jadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam tafsir ayat itu adalah perkataan masya Allahu wa syi'ta. Nah, di dalam bab ini secara tersendiri, secara terpisah, Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan dalil-dalil dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi terkait dengan perkataan masya Allahu wa syi'ta ini. Yang pertama dalam bab ini itu hadis dari Qutailah. An Qutailata, dari Qutailah. Anna Yahudiyan, bahwa ada seorang Yahudi atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian orang Yahudi ini berkata, innakum tusyrikuna, ya kalian juga berbuat kesyirikan. Jadi kalau kita bahasakan seperti bahasa kita begini, kalian menuduh kami, kata orang Yahudi ini, kalian menuduh kami orang Yahudi berbuat kesyirikan. Kalian sendiri berbuat kesyirikan. Taquluna, kalian mengatakan, masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah Anda. Ini kan juga kesyirikan. Wa taquluna, dan kalian mengatakan, wal ka'bati, demi Ka'bah. Ini juga kan kesyirikan. Kalian nuduh kami berbuat kesyirikan, kalian sendiri berbuat kesyirikan. Setelah Nabi SAW diberitahukan hal tersebut, fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan kaum muslimin, idza aradu ay yahlifu, apabila mereka hendak bersumpah, ay yaqulu, hendaklah mereka mengucapkan wa rabbil ka'bati, demi Rabbnya Ka'bah. Tidak boleh mengucapkan demi Ka'bah. Wa ay yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan masya Allahu thumma syi'ta, terserah Allah kemudian terserah Anda. Dan ini kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Ya, menggunakan thumma ini diperbolehkan. Rawahun Nasa'i wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan An-Nasa'i mensahihkannya. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, anna hadzal bab dakhilun fi bab qaulillah ta'ala, bahwa sesungguhnya bab ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu, tandingan-tandingan. Wa qad sabaqa bayanu munasabatihi, dan telah lalu penjelasan ketersesuaian ayat ini. Ya, artinya firman Allah ini. Yang kita sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu ya, pertemuan sebelumnya. Jadi ini masuk ke dalam fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, larangan menjadikan sekutu bagi Allah, yang ditafsiri oleh sahabat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. At-tarajimu, nah, ini beberapa biografi ya. Yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, biografi ringkasnya Qutailah. Qutailatu bi dhammil qaf, dibaca dengan dhammah qafnya qu, wa fathhi ta'i Qutailatu, musagharan, ditasghir, dibentuk kecil. Bintu Saifi, beliau adalah Qutailah bintu Saifi al-Juhaniyatu, ya, al-Juhaniyatu, sahabiyatun, ini sukunya al-Juhaniyah ini, radhiyallahu anha, beliau adalah sahabiyah, sahabat perempuan radhiyallahu anha. Qaulu, perkataan al-musannif masya Allah wa syi'ta, bab perkataan masya Allah wa syi'ta, maksudnya adalah ma hukmu takallumu bidzalik, apa hukum berbicara dengan perkataan itu. Hal yajuzu am la, apakah boleh atau tidak. Wa idza kana la yajuzu fa hal huwa syirkun aw la, apabila tidak boleh apakah itu kesyirikan atau tidak. Ya, syirik kecil ya. Sebagaimana kita sudah bahas. Innakum tusyrikun, kata orang Yahudi, kalian menyekutukan Allah, ay asyirkal asghara, dengan syirik kecil. Masya Allah wa syi'ta, perkataan terserah Allah dan terserah Anda. Wa hadza fihi tasyrikun, ini di dalamnya terdapat penyekutuan.
fi masyiatillahi, terkait dengan kehendak Allah. Kalian menggunakan huruf ataf wawu yang seakan-akan sama antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Nah, disinilah ya yang menyebabkan jadi tidak boleh menggunakan wawu. Wa taquluna, dan kalian berkata, wal ka'bati, demi Ka'bah, kalau bersumpah menyebut Ka'bah. Wa hadza qasamun bi ghairillahi, dan ini adalah sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini juga tidak diperkenankan, syirik kecil. Dan kita sudah sebutkan pada pembahasan sebelumnya juga. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini. Dzakara hadzal yahudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi menyebutkan kepada Nabi SAW, anna ba'dhal muslimin, bahwa sebagian kaum muslimin yaqa'u fi syirkil asghari, terjatuh dalam syirik kecil. Hinama tasduru minhu hadhil alfadul lati dzakaraha, ketika orang-orang muslim mengucapkan lafaz yang disebutkan oleh orang Yahudi ini tadi. Fa'aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menetapkannya, membenarkan orang Yahudi tersebut. Ala atibariha minasyirki, bahwa perkataan-perkataan ini, lafaz-lafaz ini termasuk kesyirikan. Wa arsyada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ila isti'malil lafdzil ba'idi, menggunakan lafaz yang jauh minasyirki, dari kesyirikan. Yaitu bi ay yahlifu billahi, yaitu dengan bersumpah dengan hanya menyebut nama Allah saja. Wa ay ya'tifu masyiatal 'abdi ala masyiatillahi, dan mengatafkan kehendak hamba dengan kehendak Allah, bi thumma, dengan thumma, mengatafkannya, menggabungkannya tapi dengan thumma, tidak menggunakan huruf ataf wawu. Allati hiya litartibi wat tarahi, yang menunjukkan berurutan dan ada jeda. Litakuna masyiatul 'abdi, agar supaya kehendaknya hamba tabi'atan. Ini la'allahu tabi'atan ya, bukan nabi'atan. Sebentar. Li'alla litakuna Naam. Litakuna masyiatul 'abdi, agar supaya kehendak hamba tabi'atan. Naam, yang betul adalah tabi'atan, mengikuti limasyiatillahi, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi, bahwa sesungguhnya di dalam hadis ini bayana, terdapat penjelasan, anna qaula ma sya'allahu wa syi'ta, bahwa sesungguhnya perkataan ma sya'allahu wa syi'ta itu adalah syirkun, adalah kesyirikan, tapi ini adalah syirik kecil. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Anna qaula, bahwa sesungguhnya perkataan ma sya'allahu wa syi'ta, perkataan ma sya'allahu wa syi'ta, wal halifa bi ghairillahi, dan bersumpah dengan menyebut nama Allah, adalah syirkun, syirik. Jadi kita katakan ini adalah syirik kecil. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudi, yang membenarkan orang Yahudi, ala i'tibarihi minasyirki, di mana orang Yahudi itu menganggap atau menghukumi dua perkataan ini termasuk kesyirikan. Yang kedua, ma'rifatul yahudi bisyirkil asghari, di dalamnya terdapat faedah bahwa orang Yahudi tahu syirik kecil, tahu. Iya. Dia tahu. Gitu ya. Jadi dia tahu soal syirik kecil, lalu dia mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW dalam rangka melecehkan kaum muslimin. Nah, orang Islam bilang kami berbuat syirik. Orang Islam juga buat syirik, itu mengatakan perkataan Masya Allah wa syi'ta, bersumpah dengan menyebut Ka'bah, wal Ka'bah. Jadi ini perkataan diarahkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah SAW dalam rangka melecehkan kaum muslimin. Loh, padahal orang Yahudi itu sendiri melakukan apa? Syirik besar dia lakukan. Tapi kaum muslimin berbuat syirik kecil, memang pada saat itu belum diinformasikan, belum dilarang. Itu begitu sangat dipermasalahkan olehnya. Tapi syirik besar yang dia lakukan, dia biasa saja dia mengerjakan. Nah, ini persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apa kalian perintahkan, ini ayat diarahkan kepada orang-orang Yahudi, apa kalian perintahkan kebaikan kepada manusia, sedangkan kalian lupa pada diri kalian sendiri. Dan kalian baca kitab, kalian tahu hukumnya. Apa kalian tidak berpikir? Di kaum muslimin berbuat perkataan yang syirik kecil, dia katakan kalian buat kesyirikan. Tapi dia berbuat syirik besar, dia tidak perhatikan.
Yang ketiga, fahmul insani idza kana lahu hawan. Pemahaman manusia kalau dia punya ada hawa nafsu. Jadi manusia punya hawa nafsu juga sama. Ya. Di manusia ada hawa nafsu yang terkadang itu membuat dia jadi tidak memperhatikan kesalahan dirinya sendiri, justru memperhatikan kesalahan orang. Kesalahan orang sekecil apapun dia tahu. Kesalahan dirinya sendiri yang begitu besar dia tidak sadar. Ya. Itu yang kemudian dikatakan oleh orang Indonesia, gajah tidak di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Yang keempat, qabulul haqqi, menerima kebenaran mimman ja'a bihi, dari orang yang memang membawa kebenaran. Wa in kana aduwan mukhalifan fid din, walaupun dia adalah musuh yang menyelisih agama, berbeda agama dengan kita. Kalau memang itu hak kita terima. Tapi bukan berarti di dalamnya terdapat faedah kita menuntut ilmu darinya. Nah, beda antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu darinya. Ya, tidak boleh kita menuntut ilmu dari al-Yahud. Masa menuntut ilmu agama Islam dari Yahud? Dari An-Nasara. Tidak boleh, nggak diperkenankan. Tapi ketika dia menyampaikan kebenaran, diterima. Kalau yang benar diterima. Tapi tidak lantas itu menjadi hujjah, menjadi dalil, kita boleh menuntut ilmu dari al-Yahud. Nah, ini bedakan antara menerima al-haq, ketika dia mengkhabarkan kebenaran kita terima, tapi bukan berarti kemudian kita menuntut ilmu darinya. Seperti contohnya ketika syaitan memberitahukan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kebenaran. Kalau mau tidur baca ayat kursi agar tidak diganggu syaitan. Hal itu kebenaran, diterima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Tapi kemudian apakah sahabat Abu Hurairah nuntut ilmu dari syaitan, belajar mengambil ilmu dari syaitan, mulazamah terus-menerus mengambil ilmu dari syaitan? Tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar berkata hal itu kepadamu, padahal dia pendusta, banyak berdusta. Yang kelima, faedah yang kelima, anna syirkal asghara la yukhriju minal millati. Bahwa syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, tadi perkataan tadi kesyirikan, syirik kecil tapi tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang keenam, al-ibti'adu anil alfadil mukhillati bil aqidati. Mengganti lafaz-lafaz, menjauhi lafaz-lafaz yang bisa merusak akidah. Gunakan lafaz-lafaz yang baik, yang jelas. Wastibdaliha dan wastibdaluha, dan mengganti lafaz-lafaz tersebut bil alfadil ba'idati anisyirki billahi, dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya ada satu perkataan yang di mana perkataan itu mengandung makna merusak akidah, maka jangan digunakan. Gunakan lafaz yang lain yang jauh dari kemungkinan maknanya merusak akidah dan keyakinan. Nah, ini penting. Jadi kita sudah sebutkan berulang-ulang ahlu tauhid sampai bab lafaz-lafaz pun ucapan-ucapan diperhatikan. Di mana ucapan itu mengandung kesyirikan, dia tinggalkan. Atau mengesankan kesyirikan, dia tinggalkan. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, annal alima, sesungguhnya seorang alim, idza naha an syai'in, apabila dia melarang sesuatu, fa innahu yubayyinul badila alladhi yughni anhu, maka dia jelaskan gantinya yang sehingga tidak perlu lagi mengambil yang dilarang. Idza amkana, apabila mungkin. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkataan masya Allah wa syi'ta. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti yang lebih benar dengan masya Allah tsumma syi'ta. Nabi SAW melarang wal Ka'bah, orang bersumpah dengan menyebut Ka'bah, wal Ka'bah. Nabi SAW ajarkan yang benar adalah mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jadi diganti. Kalau ini dilarang, maka yang nggak dilarang yang mana? Diberitahukan. Begitu. Kalau ini haram, maka yang halal yang mana? Ini yang halal. Itu dijelaskan. Kalau dia mungkin melakukan hal itu. Yang kedelapan, annan nahya anisyirki ammun, bahwa larangan terhadap kesyirikan bersifat umum. La yasluhu minhu syai'un, yang dimana tidak pantas untuk menjadi kesyirikan sesuatu apapun. Hatta bil Ka'bati, walaupun Ka'bah sekalipun. Allati hiya baitullah, yang dimana dia adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah, orang beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Fi ardihi, di bumi Allah. Fa kaifa bi ghairiha, bagaimana dengan yang lain? Jadi larangan berbuat kesyirikan dengan apapun. Bahkan Ka'bah sekalipun yang mulia, di mana itulah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sekalipun, tetap tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Maka tadi bersumpah dengan menyebut Ka'bah wal Ka'bah,
itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Yang kesembilan, itsbatul masyiati, akan kehendak bagi Allah. Wa itsbatul masyiati lil 'abdi, dan menetapkan kehendak juga bagi hamba. Allah punya kehendak, hamba punya kehendak. Apakah sama? Tentu jawabannya tidak sama, walaupun sama-sama disebut masyiah. Wa annaha tabi'atun li masyiatillahi, dan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di dalam hadis ini terdapat faedah, terdapat dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masya Allah tsumma syi'ta, boleh. Itu kan berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan al-masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan kehendak juga bagi makhluk, bagi hamba. Sama-sama disebut apa? Masyiah. Hamba punya masyiah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat masyiah. Pertanyaan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba, masyiah Allah dengan masyiah hamba? Walaupun sama-sama disebut masyiah, tentu jawabannya berbeda. Kaedahnya, satu sifat apabila disandarkan kepada sesuatu, maka dia sifat tersebut sesuai dengan sesuatu tersebut. Sifat kehendak disandarkan kepada Allah, maka sesuai dengan keagungan Allah. Sifat kehendak disandarkan kepada hamba, maka sesuai dengan sifat-sifatnya hamba. Wajah disandarkan kepada Allah, pasti sesuai dengan keagungan Allah. Wajah disandarkan kepada hamba, itu berarti ya sesuai dengan sifatnya hamba. Tidak sama, walaupun sama-sama disebut wajah, bukan berarti dua hal itu sama. Walaupun sama-sama disebut masyiah, bukan berarti keduanya adalah hal yang sama persis. Naam ikhwatal iman, a'azzakumullah. Selanjutnya, walahu aydan, dan juga riwayatnya Imam An-Nasa'i, walahu aydan, dan juga riwayatnya Imam An-Nasa'i an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah Anda. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Lihat di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memahami bahwa perkataan ini adalah perkataan yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aj'altani lillahi niddan, menjadikan aku tandingan bagi Allah. Ini berarti bahwa tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya terkait firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Andad, makna tafsir ini telah difahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dan juga tafsir ini ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Artinya, sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa makna jangan menjadikan sekutu tandingan bagi Allah? Jangan mengucapkan semisal perkataan masya Allah wa syi'ta. Tafsirnya Abdullah bin Abbas itu disandarkan atau dibangun berdasarkan hadis ini. Maka kalau begitu tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tafsir yang marfu sebenarnya, tafsir yang maknanya diambilkan dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal, tetapi katakanlah masya Allah wahdah, masya Allah saja. Jadi mengucapkan masya Allah wa syi'ta terlarang, dan ini adalah syirik kecil. Perkataan masya Allahu thumma, menggunakan thumma, syi'ta boleh. Tetapi yang paling utama adalah mengatakan masya Allah. Sudah, itu saja. Tidak perlu ditambahkan yang lainnya. Hanya masya Allah saja. Walahu, berkata Syekh Shalih Fauzan, walahu hafizahullahu ta'ala, walahu ay An-Nasa'i. Jadi ini riwayatnya Imam Nasa'i. Aj'altani, apakah kau menjadikan aku, ini istifham ingkarin. Bentuknya pertanyaan tapi sebenarnya mengingkari. Niddan, sekutu, tandingan, ay syarikan, sekutu. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini. Ankara sallallahu alaihi wasallam ala man 'atafa masyi'ata rasuli ala masyi'atillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengatafkan, menggabungkan kehendak Rasul dan kehendak Allah bil wawi, dengan huruf ataf wawu tadi. Wa syi'ta. Lima yaqtadihi hadzal 'atfu min at-taswiyati, karena mengatafkan, menggabungkannya ini dengan menggunakan wawu tadi
berkonsekuensi maknanya apa? Minat taswiyah, menyamakan bainallahi antara Allah wa bainal makhluki dan makhluk. Wa tabara hada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi hal ini, menganggap hal ini min ittikhadis syariki lillahi, sama saja menjadikan sekutu bagi Allah. Thumma asnada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan al-masyiata, kehendak, ilallahi wahdahu, kepada Allah semata. Bal masya Allah wahdah. Katakan masya Allah saja. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab, anna qawla ma sya'allah wa syi'ta, bahwa sesungguhnya perkataan ma sya'allah wa syi'ta wa ma asbaha hadzal lafdz, dan yang semisal lafaz ini, min ittikhadin niddi lillahi, termasuk menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah, al-manhiyyi anhu, yang dilarang, biqaulihi, dengan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an qawli ma sya'allah wa syi'ta, larangan mengucapkan ma sya'allah wa syi'ta, wa ma ashbahu, dan yang semisalnya, mimma fihi atfu masyiatil abdi ala masyiatillahi, yang di dalamnya terdapat menggabungkan atau mengatafkan kehendak Allah dengan kehendak hamba dengan kehendak Allah, bil wawi, dengan wawu, wa ma ashbaha dzalika, dan yang semisal hal itu. Seperti orang mengatakan demi Allah dan demi Rasul. Ini dan ini. Ya. Jadi tidak dibolehkan, sudah disebut. Aku mohon perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Tidak boleh. Ya. Pada pembahasan yang sebelumnya. Jadi pembahasan ini adalah merupakan lanjutan dan perincian dari pembahasan yang sebelumnya. Yang kedua, anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirkil asghari faqad ittakhadahu niddan lillah. Bahwa sesungguhnya siapa orang yang menyamakan hamba dengan Allah walaupun dalam syirik kecil, maka dia sama saja menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ini syirik kecil, walaupun tidak maksud dengan hatinya, tapi ini termasuk menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, ingkarul munkari, mengingkari kemungkaran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran. Ketika ada orang berkata begitu, Nabi mengingkarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkannya, Nabi mengingkarinya. Yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama himat tauhid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjaga tauhid, ya, betul-betul dijaga. Artinya betul-betul dijaga di sini segala sesuatu yang terkait dengan tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya, bahkan yang berpotensi menghantarkan seseorang kepada menghantarkan kepada syirik ditutup. Wasadda turuqa syirki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Ya, wasadda turuqa asyirki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh pintu-pintu kesyirikan. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Selanjutnya, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yang didatangkan oleh Al-Musannif di sini. Wali bin Majah berkata, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, Wali bin Majah, dan riwayat Ibnu Majah anit Tufaili, dari Tufail, akhi Aisyata li ummiha, yaitu saudara seibunya Aisyah radhiyallahu anha. Qala, berkata Tufail, ra'aitu, aku bermimpi, ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi, seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi dalam mimpinya. Faqultu, lalu kemudian aku berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi, innakum la antumul qaum, kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum taquluna, kalau kalian tidak mengatakan Uzairun ibnullahi, Uzair anak Allah. Kalian adalah kaum yang terbaik, wahai orang Yahudi, kalau kalian tidak mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Apa kata orang Yahudi? Qalu, mereka berkata, wa innakum la antumul qaum, kalian juga umat terbaik, kaum terbaik. Laula annakum taquluna, kalau seandainya kalian tidak mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammadun, terserah Allah dan terserah Muhammad. Ya. Thumma marartu, kemudian aku melewati lagi binafarin minan nasara, sekelompok orang Nasrani. Faqultu, maka aku pun katakan,
Innakum la antumul qaum, kalian adalah kaum terbaik. Laula annakum taquluna, kalau seandainya kalian tidak mengucapkan al-Masih ibnullah, al-Masih adalah anaknya Allah. Qalu, orang Nasara pun menjawab, wa innakum la antumul qaum, dan kalian, maksudnya orang Islam, adalah kaum yang terbaik juga. Laula annakum taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammadun. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Terserah Allah, terserah Muhammad. Falamma asbahtu, keesokan harinya, kata Tufail, akhbartu biha man akhbartu, aku pun mengkhabari orang-orang. Thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, aku pun mengkhabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang dialami dalam mimpinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hal akhbarta biha ahadan, apa kamu sudah kasih tahu orang lain tentang hal ini? Qultu na'am, aku berkata iya. Qala fahamidallaha wa athna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah, menyanjung Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, memberitahukan kepada orang banyak. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, setelah memuji Allah tadi, amma ba'du ay man ba'da hamdalah, setelah memuji Allah. Wathana 'ala Allah. Fa inna Tufailan, sesungguhnya Tufail, ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sungguhnya Tufail bermimpi yang kemudian dia kabarkan kepada orang-orang yang dikhabarkan olehnya di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan, dan sungguhnya kalian mengucapkan satu perkataan, kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum, yang dimana ada begini-begini yang menghalangiku untuk melarang kalian anha, dari mengucapkan hal tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar perkataan-perkataan itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melarangnya, tetapi kan masalah melarang ini ya harus datang dari wahyu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak berani melarang sesuatu tanpa ada wahyu. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak segera melarangnya karena belum ada wahyu. Namun setelah mengetahui atau ada mimpi ini yang dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya. Fala taqulu, maka janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan kalian mengatakan terserah Allah dan terserah Nabi Muhammad. Tidak boleh. Walakin qulu ma syaa Allah wahdah, tetapi katakanlah masya Allah saja. At-Tarajim, ini biografi yang disebutkan di sini adalah biografinya Tufail. At-Tufailu huwa Tufailu bin Abdillah bin al-Harithi. Beliau adalah Tufail bin Abdillah bin al-Harith ibni Sakhbarah bin Sakhbarah al-Azdi, dari suku Azad, sahabiyun, beliau adalah sahabat radhiyallahu anhu. Walaysa lahu illa hadza al-hadits, walaysa lahu illa hadza al-hadits, dan riwayatnya Tufail hanya hadis ini saja. Ala nafarin, an-nafar ini artinya adalah rahtul insani wa asyiratuhu, ya beberapa orang ya dari keluarga atau dari kerabat, itu maksudnya orang ya, rahat. Ismu jam'in, ya adalah isim jamak, nafar, nggak perlu dijamakkan lagi dia. Yaqa'u 'ala rijali khassatan, yang biasanya ya laki-laki, nafarun. La antumul qaumu, tadi kalian adalah kaum, maksudnya adalah ay ni'mal qaumu antum. Kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum, kalau seandainya kalian tidak mengucapkan, kalian tidak mengatakan laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Kalau kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ai laula ma antum alaihi minasyirki. Kalau kalian tidak berbuat kesyirikan. Jadi orang Yahudi pun akan menjadi yang terbaik kalau dia tidak berbuat kesyirikan. Binisbatil waladi ila Allah, dengan menyandarkan ada punya anak kepada Allah. Ya Allah dia sebut punya anak. Wahada, dan hal ini kenapa terjadi pada orang Yahudi? Lianna Uzairan, karena Uzair yahfadu Taurat an dhahri qalbin, menghafal Taurat. An dhahri qalbin itu artinya di luar kepala lah kalau dalam bahasa kita terjemahannya. An dhahri qalbin itu artinya di luar kepala. Menghafal Taurat, sedangkan orang Yahudi tidak punya kebiasaan menghafal. Maka wah ini orang hebat nih hafal Taurat. Faqalu fihi hadhil maqalata, maka mereka pun berkata perkataan seperti, oh dia ini adalah anaknya Allah. Wa qila li annahu nabiyyun, dan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah nabi. Ini terkait dengan Uzair ya. Jadi kenapa kok
orang Yahudi mempertuhankan Uzair dengan mengatakan Uzair anaknya Allah karena Uzair ini hafal Taurat. Dia tulis Taurat dari hafalannya, lalu kemudian ketika dibandingkan dengan naskah yang dimiliki oleh salah seorang ahbar atau orang alim Yahudi, itu ternyata pas persis. Wah, dia ini hafal hebat. Ini dia anak Tuhan. Taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun. Kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammadun. Ini kata orang Yahudi kepada Tufail dalam mimpinya tadi. Araduhu, orang Yahudi membantah, menyanggah bidzikri syai'in dengan menyebutkan sesuatu mimma fi ba'dil muslimin, dari sebagian yang ada pada kaum muslimin, yaitu berupa minasyirkil asghar, syirik kecil. Ya, perhatikan. Orang Yahudi dikatakan kalian akan menjadi kaum terbaik kalau kalian tidak berbuat syirik besar, karena kalian meyakini Uzair adalah anaknya Allah. Dia sanggah apa? Dengan syirik kecil. Nah, kalian juga berbuat kesyirikan, mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ya, jadi ketika dijelaskan kepada mereka dosa yang sangat besar, itu syirik besar, mereka malah menyanggahnya dengan syirik kecil. Begitu juga sama tadi kisah yang kedua, ketemu dengan sekelompok orang Nasrani, dikatakan kalian akan menjadi kaum terbaik kalau kalian tidak berbuat kesyirikan dengan mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah anaknya Allah. Apa dia balas? Oh, kalian juga bikin kesyirikan, mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Jadi dia balas dengan syirik kecil, menyanggah dengan syirik kecil. Itu artinya bahwa syirik besar yang mereka lakukan itu adalah merupakan satu hal yang mereka sudah yakini itu sebagai kebenaran, lalu dia sanggah dengan yang syirik kecil. Yang tadi disilakan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil milik orang lain dia tahu, kesalahan besar pada diri sendiri dia tidak tahu, dia tidak sadar. Nauzubillah. Dan di dalam terdapat faedah bahwa satu kaum apabila dia ingin menjadi kaum yang terbaik, umat yang terbaik, dia harus meninggalkan syirik besar dan juga tentunya syirik kecil. Taquluna al-Masih, berkata kalian al-Masih, ini yang perkataannya Tufail kepada Nasara. Yang dimaksud al-Masih adalah Isa bin Maryam alaihissalam, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam ibnullahi, anaknya Allah. Fatusyrikuna billahi binisbatil waladi ilaih, kalian menyekutukan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Wa innama qalu hadza, tak lain tak bukan orang Nasrani mengatakan hal ini fi Isa, terkait dengan Nabi Isa, li'annahu min ummin bila abin, karena dia lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Oh, ini sesuatu yang hebat, berarti dia anaknya Allah, kata orang Nasrani. Hamidallaha wa athna alaihi, memuji dan menyanjung Allah. Alhamdu artinya adalah huwa tsana'u 'alal jamilil ikhtiyari, yaitu sanjungan terhadap kebaikan-kebaikan ikhtiyari. Artinya kebaikan ikhtiyari itu bukan dipaksa. Minal in'ami, berupa memberi nikmat, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa tsana'u huwa tikrarul mahamidi, dan atsana adalah mengulang-ulang pujian dan sanjungan. Itu namanya tsana. Jadi memuji Allah, wa athna alaihi, dan mengulang-ulang memuji Allah. Kana yamna'uni kadza wa kadza. Ya, yang menghalangi aku untuk berbuat begini-begini, yang menghalangiku untuk melarang hal tersebut adalah begini-begini. Wal haya'u, yaitu malu. Kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Jadi Nabi SAW belum melarang hal tersebut karena malu. Loh, kok malu? Ya, karena belum dapat wahyu. Jadi Nabi SAW belum diperintahkan untuk mengingkari, ya Nabi malu. Karena memang pensyariatan itu bukan haknya Nabi SAW mutlak. Kalau Allah belum perintahkan, ya Nabi tidak melakukan. Allah tidak melarang, ya Nabi tidak melarang. Jadi yang dimaksud malu itu di sini ya, bukan malu berarti nggak enak, nggak enak lah sama orang lain, bukan itu. Maka selanjutnya Syekh Fauzan hafizahullah taala katakan, li'annahu hina dzaka lam yu'mar bi inkariha, karena pada saat itu Nabi belum diperintahkan untuk mengingkari hal tersebut, maka Nabi malu mengingkarinya karena memang belum diperintahkan, bukan malu nggak enak sama orang. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini, yukhbiru Tufail radhiyallahu anhu, Tufail memberikan kabar, menginformasikan, annahu ra'a fi manami, bahwa beliau bermimpi, annahu marra ala jama'atin min ahli al-millataini, bahwa beliau melewati dua kelompok dari ahlul millah, yaitu al-Yahud dan an-Nasara. Fa ankara alaihim ma hum alaihi min asyirki billah, maka dia pun mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan, binisbatil waladi ilaih, dengan menyandarkan anak kepada Allah Ta'ala, Allahu anhu dzalik, dan Allah pasti maha tinggi dari hal tersebut. Fa'araduhu, maka mereka pun menyanggahnya, bidzikri ma alaihi ba'dul muslimina minasyirkil asghari, dengan menyebutkan
kesyirikan kecil yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Al-waridi fi ba'di al-fadhi yang terdapat pada sebagian perkataan mereka. Wa indama asbah dan ketika pagi harinya qassa hadhihi ar-ru'ya 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tufail menceritakan mimpi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alanaha ar-rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan, menginformasikan. Wa ankara 'ala an-nasi dan mengingkari manusia at-takalluma berbicara bihadhil kalimati syirkiyati dengan perkataan kesyirikan ini. Wa amarahum dan Nabi perintahkan mereka ayatalaffadhu bil lafdzil khalis minasyirki agar mereka mengucapkan perkataan yang bersih dari kesyirikan. Ya, tadi diganti ya. Perkataannya diganti. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab, annahu afada, bahwa hadis ini memberikan faedah, anna talaffudha bi ma syaa Allah wa syaa Muhammadun, mengucapkan terserah Allah dan terserah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma asbahaha dan yang semisalnya minal alfad yang berupa lafaz-lafaz. Jadi lafaz-lafaz yang semisalnya adalah syirkun asgharu, syirik kecil, kama sabaqa sebagaimana sudah lewat penjelasannya. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, al-i'tina'u birru'ya. Ini memperhatikan mimpi. Wa annahu sababun litashri'i ba'dil ahkami, bahwa mimpi ini menjadi sebab syariatan sebagian hukum waqta hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat kehidupannya Rasul. Kalau sekarang ini nggak bisa. Kalau pada saat itu bisa, mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan, sebagaimana adzan ya. Ada sahabat mimpi adzan, Rasul yang membenarkan. Jadi ini yang membenarkan mimpi tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan mimpi tersebut. Jadi bukan ini murni datang dari mimpinya orang tersebut, enggak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membenarkannya. Membenarkan mimpi tersebut. Jadi tidak lantas serta-merta bahwa wah ini mimpi berarti bisa dijadikan dalil. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul masih hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan mimpi itu. Oh ini benar mimpinya. Oh ini hak mimpinya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang siapa yang bisa membenarkan? Tidak bisa. Jadi jangan disamakan antara masa itu dengan sekarang. Yang kedua, anna qaula ma syaa Allah wa syaa fulan. Bahwa sesungguhnya perkataan masya Allah wa syaa fulan. Siapapun dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu adalah syirkun asgharu, syirik kecil. Yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirkil asghar. Orang Yahudi dan Nasrani mengetahui syirik kecil. Ma'amahum alaihi minasyirkil akbar, padahal mereka sendiri berbuat syirik yang besar. Min ajli ta'ni bil muslimina, dalam rangka mencela kaum muslimin. Perhatikan. Jadi di sini terdapat faedah begini. Al-Yahud dan An-Nasara akan terus berusaha mencari-cari kesalahan kaum muslimin sekecil apapun. Dicari-cari. Padahal kekeliruan mereka jauh lebih besar karena mereka berbuat syirik besar. Tapi mereka mencari-cari kekeliruan-kekeliruan orang Islam. Jadi kekeliruan yang kecil-kecil itu diangkat untuk menjatuhkan kaum muslimin. Padahal kesyirikan mereka begitu besar. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi sampai ini memperkuat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi Nasara tidak akan rida kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga engkau mengikuti millah mereka. Sehingga mengikuti kekeliruan mereka, mengikuti kesalahan mereka, mengikuti kekufuran mereka, mengikuti kesyirikan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil quddah. Seperti bagian belakang atau bulunya anak panah. Mirip persis. Dalam riwayat yang lain, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang kadal Arab, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ini membuktikan bahwa mereka enggak akan riba, mereka akan terus mencari-cari kesalahan kaum muslimin sekecil apapun, padahal kesalahan besar telah mereka lakukan, dosa besar mereka lakukan, yaitu apa? Syirik, menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Sampai akhirnya kemudian, sebagaimana yang sudah kita bahas juga, sebagian dari umat ini mengikuti mereka dalam apa? Dalam kesyirikan. Dalam kesyirikan. Termasuk dalam syirkul akbar pun akhirnya diikuti. Na'udzubillah.
Yang keempat, taqdimu hamdillah wa tsana' alaihi fil khutab, mendahulukan memuji Allah dan menyanjung Allah dalam khutbah seperti yang tadi Nabi lakukan ya. Wa qauli amma ba'du fiha, dan mengucapkan amma ba'du itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan innal hamdalillah lalu kemudian amma ba'du, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau khutbah begitu. Memuji Allah dan kemudian mengucapkan amma ba'du. Yang kelima, istihbabu qasril masyiati 'ala Allah. Dianjurkan membatasi masyiah hanya kepada Allah saja. Masya Allah saja. Ini perkataan yang paling utama. Tapi masya Allah itu masyiah boleh. Wa in kana yajuzu ay yaqula ma syaa Allahu thumma syaa fulan. Walaupun boleh mengucapkan masya Allah thumma syaa fulan. Thumma syi'ta tadi. Boleh. Namun yang paling utama adalah mengucapkan masya Allah saja. Karena memang ya kehendak semuanya milik Allah. Bukan berarti manusia tidak punya kehendak, punya. Tapi kehendaknya manusia mengikuti kehendak Allah dan tidak bisa melampaui kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini ada pertanyaan. Satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya izin bertanya, khawatir salah faham. Bagaimana dengan ucapan Abu Bakar yang bersumpah dengan ucapan demi ayahku dan ibuku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, apakah itu sama dengan larangan bersumpah dengan nama ayah dan ibu? Bagaimana cara membedakannya? Ini yang bertanya mungkin maksudnya adalah perkataan bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Itu mungkin maksudnya ya. Nah, kalau perkataan itu bukan bersumpah, bukan. Ya, itu bukan bersumpah. Tetapi maknanya adalah ditukar atau ditebus, aku rela ditebus ayah ibuku dengan engkau, wahai Rasul. Atau bahasa lainnya, aku lebih memilih engkau, wahai Rasul, dibandingkan ayah ibuku. Jadi ini bukan sumpah. Ya, karena maknanya wallahu a'lam bi abi anta wa ummi ay fidaka. Fidaka itu artinya ditebus dengan engkau. Jadi saya rela, wahai Rasul, kalau ayah ibu saya harus hilang sebagai gantinya engkau. Ini menunjukkan kecintaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW dengan kecintaan yang sangat besar dan sangat tinggi. Oleh karena itu juga sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi bi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi seluruh manusia. Di perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi, itu bukan demi ayah dan ibuku, bukan. Tapi bi abi anta wa ummi, ditebus, engkau ditebus dengan ayah dan ibuku, saya rela. Jadi ibaratnya ayah ibu saya hilang, lalu kemudian digantikan dengan Anda, wahai Rasul, saya rela, saya siap. Nah, ini menunjukkan kecintaannya Rasulullah SAW yang begitu besar kepada kecintaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu besar kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau yang dimaksud oleh penanya perkataan bi abi anta wa ummi, maka ini tidak termasuk bagian dari sumpah, ya. Tidak termasuk bagian dari sumpah. Bukan sumpah, bukan qasam, bukan al-halif bi ghairillah, ya, bukan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan dan kita sudah jelaskan maksud perkataan bi abi anta wa ummi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sebagian orang juga ada yang bertanya tentang pertanyaan yang perkataan mirip ini harus didatangkan lafadznya. Ya, harus didatangkan lafadznya, harus didatangkan redaksinya, baru kemudian kita bisa klarifikasi. Jadi nanti ada beberapa ungkapan-ungkapan orang Arab yang itu bukan sumpah. Walaupun secara redaksional mirip dengan sumpah. Makanya kadang ini problemnya terjemahan, ya. Terjemah. Jadi tarjamah ini, kitab-kitab terjemah seringkali menerjemahkan dengan demi ayah dan ibuku. Nah, ini kemudian akhirnya menjadi salah paham. Ya, oleh karena itulah redaksi Arabnya mesti didatangkan, nanti kita jelaskan.
Ya, karena memang terkadang secara redaksional mirip seperti apa? Mirip seperti sumpah. Atau kemudian tadi di buku-buku terjemah diterjemahkannya demi ayah dan ibuku, padahal itu bukan sumpah. Ya, bukan sumpah. Nah, maka oleh karena itulah perkataan-perkataan yang mungkin sebagian orang menganggap ini adalah sumpah, ya dia harus lihat kembali atau dia periksa kembali teks Arabnya, naskah Arabnya. Ya, lalu kemudian nanti ya, ditanyakan sehingga kemudian bisa diklarifikasi bahwa ini maknanya bukan sumpah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.